Tambang emas Sangihe menjadi perbincangan. Keberadaan tambang ini di Tenggarai membawa dampak buruk terhadap lingkungan serta kehidupan masyarakat. Ironinya, aktivitas tambang tetap berlangsung di tengah penolakan masyarakat dan para pecinta lingkungan, apalagi sejak ditemukan kejanggalan dengan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe Helmut Hontong tak lama setelah almarhum menyampaikan sikap penolakan terkait keberadaan serta aktivitas penambangan di wilayah yang dipimpinnya itu. Apa yang terjadi dan bagaimana meluruskan dugaan serta kecurigaan publik soal ini, mulai dari profil tambang, mekanisme izin, hingga dampak lingkungan dan masyarakat. Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Bapak Sam Saret. Pak Sam, selamat sore Pak Sam. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita Pak Sam, dan kita juga tergabung dengan Pak Bupati. Oke, terputus ya dengan Pak Bupati. Kita masih menunggu bagaimana komunikasinya bisa terhubung kembali dengan Pak Bupati. Kita ke Pak Sam dulu kalau gitu. Pak Sam, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, suaranya jelas. Oke, Pak Sam, kita ingin konfirmasi beberapa hal soal bagaimana penambangan yang terjadi di Sangihe. Anda salah satu pihak begitu ya, perwakilan dari masyarakat yang menolak aktivitas penambangan ini karena memang dari awal dicurigai perizinannya pun mekanismenya sudah ada yang cacat begitu. Kita ingin mendengarkan komentar Anda dan konfirmasi yang lebih jelas mengenai status dan juga bagaimana penolakan yang Anda sampaikan ini sejak kapan dan apa respon yang Anda terima sejauh ini? Ya, pertama kami mendengar adanya izin usaha produksi PT Tambang Emas Sangihe itu pada sekitar tanggal 24 Maret 2021 ketika perusahaan ini melakukan sosialisasi di salah satu desa lokasi tambang, yaitu Desa Bobone, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah. Nah, kemudian dari sosialisasi tersebut kami mengetahui berdasarkan dokumen yang diberikan oleh pihak perusahaan, dokumen yaitu surat izin usaha produksi PT Tambang Emas Sangihe yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yaitu seluas 42.000 hektar. Nah, ternyata surat ini sudah dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2021. Nah, ketika kami mempelajari lokasi izin IUP ini adalah seluas 42.000 hektar dan berdasarkan peta yang kami lihat mencakup setengah pulau Sangihe. Ya, 57% dari luas wilayah ya? Ya, 57% dari luas wilayah. Sangat besar dan sangat merugikan masyarakat, di mana di situ terdapat 7 kecamatan dan 80 kampung atau 80 desa. Pada saat mereka melakukan sosialisasi untuk pembebasan lahan sebesar 50 juta per hektar. Setelah dikonversi ke meter, dia jadi Rp5.000 per meter. Jadi harga tanah lebih mahal dari harga kangkung, 7.500. Oke, dan tanah area seluas itu cuma dihargai 2 miliar kalau dikalkulasi secara luas ya, secara besar begitu ya, dari luas area yang akan ditambang. Kecil sekali memang. Keterlibatan Wakil Bupati, kita tahu bahwa ramai sekali pro kontra penolakan ini membawa nama almarhum begitu, yang sebelum beliau meninggal dunia kemarin, ini juga sempat menulis surat begitu yang ditujukan kepada Kementerian SDM. Apa komentar Anda soal ini? Yang pertama, Pak Wakil Bupati almarhum sebelumnya tidak pernah berkomunikasi langsung dengan kami terkait sikapnya menolak PT Tambang Emas. Oke. Mengenai surat yang kami terima itu, kami nanti tahu setelah ramai diberitakan atau dipublikasikan di media-media sosial beberapa waktu yang lalu sebelum beliau meninggal. Sikap Pak Wakil Bupati jelas di surat tersebut menolak PT TMS atau PT Tambang Emas Sangihe. Itu tidak kami ketahui sebelumnya tentang sikap Pak Wakil Bupati ini. Oke, kita Pak Sam juga masih menunggu terhubung dengan Bapak Bupati.
karena memang tadi sudah terkonfirmasi akan bergabung dengan diskusi kita, tapi karena komunikasi yang terputus, kita lanjut lagi. Pak Sam, Anda kenal tidak dengan perusahaan yang mengelola penambangan ini? Ada nama baru Gold Corp di sini ya, yang anak perusahaannya adalah TMS. Ini bagaimana Anda menganalisa? Karena juga pemegang saham mayoritasnya ada di perusahaan ini. Asalnya dari Kanada juga kalau saya tidak salah. Iya, secara langsung kami belum pernah bertemu dengan personil dari perusahaan ini. Namun kami coba mencari informasi melalui website mereka dan kami sedikit banyak dapat mengikuti dan mengetahui keberadaan perusahaan ini. Jadi memang benar kalau perusahaan ini, PT TMS ini, pemilik sahamnya itu paling besar dari Kanada. Oke. Ya, sekitar 70% informasi yang kami terima. Oke, kita ingin tahu lebih lanjut dampak lingkungan atau ekologis yang ditimbulkan tentu sangat besar begitu ya. Ada hewan endemik di situ yang terancam, ada 70 anak sungai atau sungai yang tempat warga menggantungkan hidup mereka di sana, dan di sana juga ada lempeng yang mengancam untuk terjadinya gempa begitu. Dengan proses blasting atau aktivitas tambang seperti itu, ini juga potensinya semakin besar terhadap masyarakat. Inikah kemudian poin-poin yang selama ini Anda suarakan dan tidak direspon begitu? Iya, jadi hal-hal yang menjadi latar belakang penolakan kami sangat jelas sesuai dengan fakta. Yang pertama dari undang-undang yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian dari kondisi geografis tentang adanya lempeng yang ada di kiri kanan dan juga di tengah Pulau Sangihe yang mengakibatkan pulau ini sering mengalami gempa bumi. Kemudian hutan lindung Gunung Sandarumang yang menjadi daerah tangkapan air untuk kurang lebih 70 sungai, dan juga ada satwa endemik, mamalia endemik, dan burung endemik, dan satwa liar lainnya. Nah, walaupun mereka menginformasikan bahwa mereka hanya menambang di sekitar 65 hektar, itu hanya pintu masuk saja. Karena izin sudah dikeluarkan untuk 42.000 hektar, itu akan berpotensi selama 33 tahun ke depan untuk dikerjakan. Nah, hari ini mungkin mereka masuk di 60 hektar atau 65 hektar. Besok, lusa, atau beberapa tahun kemudian mereka akan mengeksploitasi dan akan